Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulfa, NIM 23301148 dengan mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Tresyanina MPD. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Nah, saya akan membacakan soal bagian pertama. Saat ini, banyak perangkat teknologi digital yang telah dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk peserta didik. Jelaskanlah berdasarkan contoh minimal 3 perangkat teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengajaran di kelas bagi pendidik melalui presentasi saudara selama 5-10 menit yang telah diunggah dalam akun YouTube. Ada 3 jenis perangkat teknologi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, ada laptop. Yang kedua, ada proyektor atau infocus. Yang ketiga, ada yang namanya speaker. Yang pertama, yaitu laptop. Laptop telah menjadi alat yang penting dalam proses pembelajaran yang modern. Dengan kemampuannya untuk mengakses informasi, membuat konten, dan berkolaborasi secara online, laptop dapat membantu siswa belajar lebih efektif dan efisien. Laptop memiliki pengertian yaitu sebuah perangkat yang diciptakan untuk mengolah, menyimpan, bahkan menciptakan data multimedia yang dikomandokan oleh sistem akun secara manual dan sering disebut komputer portable yang memudahkan penggunanya agar dapat menggunakannya di mana saja. Selanjutnya, pengimplementasian laptop dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, menjelaskan materi di dalam kelas. Jika biasanya guru menggunakan metode ceramah dan banyak meminta siswa untuk mencatat, hal ini bisa membuat siswa mudah bosan. Saya ingin menjadi guru yang mampu berpikir secara kritis. Nah, pada tahap ini, laptop menjadi sarana yang tepat ketika ingin menjelaskan materi. Contohnya saja, ketika saya hendak menjelaskan tentang teks berita, saya akan menampilkan PPT atau PowerPoint yang berisi materi terkait teks berita tersebut. Selain itu, melalui laptop saya memiliki variasi bahan ajar yang berbeda-beda. Saya bisa menggunakan foto, video, atau animasi yang bisa membantu siswa dalam menangkap materi. Yang kedua, memberikan tes pemahaman kepada siswa terkait materi. Kegiatan inti dalam proses pembelajaran adalah tahap yang paling penting dalam belajar. Di tahap ini, siswa akan menerima dan belajar banyak hal. Alokasi waktu pada kegiatan ini cukup lama, sehingga jika saya hanya berpatok pada buku cetak, pembelajaran tidak akan maksimal. Nah, contohnya saja dalam pembelajaran teks berita, saya bisa menggunakan kuis-kuis menarik atau memberikan latihan yang kreatif melalui laptop. Saya menayangkan sebuah teks berita, kemudian mengajak siswa berdiskusi dari hasil tontonan, seperti penggunaan Kahoot atau Spin yang soalnya berkaitan dengan teks berita. Yang ketiga, yaitu ada melakukan penilaian terhadap siswa. Saya dalam menilai siswa memiliki beberapa kriteria penilaian. Nah, mulai dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penggunaan laptop dalam tahap penilaian akan memudahkan saya dalam memasukkan data dan menyusun semua nilai siswa. Terkadang penilaian yang dilakukan secara manual akan membuat data hilang atau mengalami kesalahan, namun berbeda dengan bantuan laptop. Nah, contohnya, ketika saya memberi penilaian terhadap hasil presentasi dan hasil tulisan siswa dalam memproduksi teks, saya akan memiliki beberapa penilaian. Nah, saya bisa membuat tabel dari Excel untuk memasukkan dan menyimpan data dari nilai-nilai siswa tersebut. Kemudian, cara pengguna laptop agar efektif dalam pembelajaran. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Sebelum menggunakan laptop, pastikan memiliki tujuan yang jelas untuk apa yang ingin dicapai. Yang kedua, gunakan aplikasi yang tepat. Ada banyak aplikasi pendidikan yang tersedia yang dapat membantu belajar lebih efektif. Pilihlah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, kelola waktu dengan baik. Nah, laptop dapat menjadi alat yang sangat membantu, tetapi juga dapat menjadi pengalih perhatian. Nah, pastikan mengelola waktu dengan baik saat menggunakan laptop untuk belajar. Nah, yang keempat, beristirahatlah secara teratur. Nah, terlalu lama menatap laptop dapat menyebabkan kelelahan mata. Juga pastikan istirahat secara teratur saat menggunakan laptop. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan laptop dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu kelebihan. Nah, yang pertama, akses informasi menjadi lebih luas. Laptop membuka pintu ke perpustakaan digital raksasa, membantu siswa belajar lebih dalam dengan sumber daya daring seperti jurnal, e-book, dan situs pendidikan.
siswa bisa melihat berbagai perspektif dan sudut pandang. Yang kedua, pembuatan konten. Nah, laptop menjadi studio mini untuk siswa mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis. Nah, yang ketiga, kolaborasi online. Nah, pembelajaran tidak lagi terbatas ruang kelas fisik, siswa bisa mengerjakan tugas kelompok, diskusi, dan presentasi bersama dengan teman sekelas atau guru secara daring. Ini memupuk kemampuan kerjasama dalam tim dan menyelesaikan problematika secara bersama. Yang keempat, yaitu meningkatkan motivasi. Nah, pembelajaran dengan laptop bisa jadi lebih menarik dan interaktif, sehingga membuat siswa tidak mudah bosan dan lebih bersemangat. Kemudian ada kekurangan. Nah, yang pertama distraksi dan gangguan. Nah, laptop apalagi dengan internet bisa menjadi pengalih perhatian yang besar. Kemudahan akses hiburan dan media sosial dapat membuat siswa terlena dan tidak fokus dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan digital. Tidak semua siswa memiliki keterampilan digital yang sama. Yang ketiga, kesehatan dan postur. Dan menggunakan laptop dengan waktu yang lama dapat menimbulkan masalah seperti kelelahan mata, sakit punggung, dan lainnya. Yang keempat yaitu kesenjangan digital. Nah, karena tidak semua siswa memiliki laptop yang memadai seperti selain itu internet juga yang tidak memadai. Selanjutnya ada contoh penggunaan laptop dalam pembelajaran. Pada saat pelaksanaan PPL di SMP Negeri 1 Padang, saya mengajar di kelas 7B dengan materi teks berita. Nah, penggunaan laptop ini sangat penting untuk menampilkan materi seperti media PowerPoint, menampilkan kuis, video, ataupun games. Yang kedua yaitu proyektor. Proyektor adalah perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Proyektor, khususnya LCD proyektor, telah menjadi alat yang semakin populer dalam proses pembelajaran di berbagai tingkatan pendidikan. Penggunaan proyektor menawarkan banyak sekali manfaat yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, baik itu guru maupun siswa. Pengimplementasian proyektor dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, menerangkan materi dan menayangkan PPT atau video, serta bahan ajar lainnya. Jika sudah ada laptop tetapi tidak ada proyektor, pembelajaran juga masih belum efektif. Proyektor membantu saya agar semua siswa dapat melihat dan menyimak materi yang ditayangkan lewat proyektor. Yang kedua, memberikan latihan. Latihan tidak hanya bisa dilakukan lewat kertas atau buku tulis saja, tetapi juga bisa lewat proyektor. Contohnya, saya bisa meminta siswa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kuis yang ditayangkan pada proyektor. Ketika belajar tentang teks berita, pada saat itu saya memberikan pertanyaan dalam bentuk soal. Nah, siswa akan berpacu maju ke depan ingin memutar soal tersebut. Yang ketiga yaitu bermain kuis atau games. Nah, saya bisa menggunakan proyektor untuk menayangkan kuis atau games yang menarik untuk peserta didik. Nah, contohnya bermain spin teks berita. Siswa antusias sekali bermain games atau kuis ini. Jika ditayangkan di depan akan membuat siswa bisa melihat seluruh permainan games atau kuis tersebut. Cara penggunaan proyektor agar efektif dalam pembelajaran. Yang pertama, pilihlah proyektor dengan lumens yang sesuai dengan ukuran ruangan dan jumlah siswa. Yang kedua, pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang cukup agar gambar di layar proyektor terlihat lebih jelas. Yang ketiga, gunakan konten yang berkualitas tinggi dan relevan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, lakukan variasi dalam penggunaan proyektor agar siswa tidak merasa bosan. Yang kelima, yaitu libatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan proyektor tersebut. Ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan laptop dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kelebihan yaitu bagi guru, satu, meningkatkan keterlibatan siswa. Penggunaan gambar, video, dan animasi dapat membantu guru untuk menjelaskan konsep yang lebih kompleks dengan lebih mudah, sehingga di sini dapat membantu keterlibatan siswa. Yang kedua, mempermudah penyampaian materi. Proyektor memungkinkan guru untuk menampilkan materi pembelajaran dan format yang lebih besar, sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh semua siswa. Guru dapat menggunakan anotasi dan penyorotan untuk menekankan poin penting dalam materi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu. Nah, guru dapat menghemat waktu dengan menampilkan materi pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya. Penggunaan proyektor dapat membantu guru untuk menyelesaikan materi dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang keempat, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Penggunaan proyektor dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Tampilan visual yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian untuk bagi siswa,
Satu, meningkatkan pemahaman materi. Tampilan visual yang menarik dan interaktif dapat membantu siswa untuk memahami konsep yang lebih kompleks. Nah, biasanya untuk penggunaan gambar, video, dan animasi dapat membantu siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Nah, penggunaan proyektor dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Tampilan visual yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan fokus dan partisipasi siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan kolaborasi. Proyektor dapat digunakan untuk menampilkan karya kreatif siswa seperti gambar, video, dan presentasi. Selain itu juga dapat meningkatkan kolaborasi antar sesama siswa. Kemudian kekurangan dari penggunaan proyektor dalam proses pembelajaran. Kekurangannya untuk guru, yang pertama biaya. Proyektor dan layarnya bisa mahal dan membutuhkan biaya tambahan untuk perawatan dan perbaikan. Yang kedua, keterampilan teknis. Guru juga perlu memiliki keterampilan teknis untuk menggunakan proyektor dan perangkat lunak lainnya. Kemudian gangguan teknis. Nah, proyektor ini juga bisa mengalami kerusakan teknis yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Guru dan siswa dapat menjadi terlalu bergantung pada proyektor dan teknologi lainnya dalam pembelajaran. Sedangkan bagi siswa, yang pertama gangguan. Nah, cahaya proyektor ini yang terlalu terang dapat mengganggu fokus siswa. Kebisingan dari proyektor dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, ketidaknyamanan. Nah, siswa yang duduk di belakang mungkin sulit untuk melihat layar proyektor. Siswa dengan gangguan penglihatan mungkin kesulitan melihat layar proyektor. Nah, yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Siswa yang menjadi terlalu bersemangat dan bergantung pada proyektor dan teknologi lainnya dalam pembelajaran. Nah, ini juga mengganggu fokus siswa untuk belajar secara mandiri. Contoh penggunaan proyektor dalam pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran di PPL di SMP 1 Padang, saya mengajar di kelas 7B dengan materi teks berita. Penggunaan proyektor biasanya digunakan untuk menayangkan video, PPT, kuis, tugas, dan game. Perangkat pembelajaran yang ketiga yaitu speaker. Nah, speaker adalah perangkat elektronik yang terbuat dari logam dan memiliki membran, kumparan, serta magnet sebagai bagian yang saling melengkapi. Speaker dalam proses pembelajaran mengacu pada perangkat keras yang digunakan untuk menghasilkan suara. Pengimplementasian speaker dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu melatih daya simak dan ingatan siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa juga harus berpartisipasi. Selain itu, saya juga menerangkan materi secara langsung. Saya juga bisa memberikan materi atau arahan melalui audio ini. Penggunaan speaker bisa saya manfaatkan ketika ingin melatih kefokusan daya simak siswa. Nah, contohnya dalam pembelajaran teks berita, siswa bisa diajarkan untuk mendengarkan suatu informasi tanpa melihat bentuk kejadiannya, seperti guru menyembunyikan berita tentang Gunung Merapi meletus pada tahun 2024 ini. Yang kedua yaitu untuk merilekskan suasana belajar. Pada suatu keadaan, guru sesekali boleh mencairkan suasana atau membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Nah, terkadang siswa merasa terpaku dan stres jika terus-menerus berfokus pada aktivitas belajar. Saat siswa tengah mengerjakan latihan, saya bisa merilekskan pikiran siswa dengan membunyikan instrumen audio atau musik yang bisa menenangkan pikiran. Dengan mendengarkan instrumen dan yang menenangkan otak, manusia akan menjadi semakin rileks. Nah, yang ketiga yaitu menayangkan sebuah video pembelajaran. Nah, saat saya menayangkan video, tentu saya ada gambar yang akan diputar dan suara yang akan didengar. Penggunaan speaker ini dapat membantu siswa untuk memahami apa maksud dari penayangan video. Tanpa adanya speaker, siswa akan kebingungan menangkap makna dari video tersebut. Cara penggunaan speaker agar efektif dalam pembelajaran. Yang pertama, pilih speaker dengan kualitas suara yang baik dan cukup keras agar bisa didengar oleh semua siswa di dalam kelas. Yang kedua, pastikan audio yang diputar relevan dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkatan umur siswa. Yang ketiga, gunakan speaker dengan variasi suara untuk menjaga agar siswa tetap fokus dan tertarik. Yang ketiga, berikan instruksi yang jelas kepada siswa tentang apa yang harus mereka lakukan saat mendengarkan audio. Yang kelima, gunakan speaker bersama dengan media pembelajaran lainnya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya. Kemudian, kelebihan dan kekurangan speaker dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kelebihan bagi guru. Yang pertama, memperjelas penyampaian materi. Suara yang lebih keras dan jelas akan membantu guru untuk menjangkau seluruh siswa di dalam kelas, terutama bagi mereka yang duduk di belakang atau memiliki kesulitan pendengaran. Yang kedua yaitu untuk menarik perhatian.
Penggunaan suara yang variatif, efek suara, dan musik dapat menarik perhatian siswa dan meningkatkan fokus mereka dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan variasi pembelajaran. Speaker memungkinkan guru untuk menggunakan berbagai media pembelajaran audio. Yang keempat yaitu menghemat waktu dan tenaga. Guru dapat menggunakan speaker untuk menyampaikan materi yang berulang seperti instruksi atau penjelasan konsep dasar. Yang kelima yaitu meningkatkan aksesibilitas. Nah, materi pembelajaran yang direkam dapat dibagikan kepada siswa yang tidak dapat hadir di kelas sehingga mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian bagi siswa, yang pertama mempermudah pemahaman materi. Suara yang lebih jelas dan penjelasan yang terstruktur akan membantu siswa untuk memahami materi. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi. Penggunaan speaker dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu memperkaya pengalaman belajar. Penggunaan media audio yang menarik dapat membantu pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Nah, siswa dapat mengakses materi pembelajaran audio kapanpun dan dimanapun, sehingga mereka dapat belajar secara mandiri di luar kelas. Yang kelima yaitu membantu siswa dengan kesulitan belajar. Nah, speaker dapat membantu siswa dengan kesulitan belajar seperti disleksia atau gangguan pendengaran dengan menyediakan akses ke materi pembelajaran audio. Kemudian, kekurangan speaker dalam proses pembelajaran. Nah, bagi guru yang pertama memerlukan persiapan tambahan. Nah, guru perlu meluangkan waktu untuk memilih dan membuat materi audio yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, gangguan teknis. Kemungkinan terjadi gangguan teknis pada speaker dapat mengganggu kelancaran pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterbatasan interaksi. Nah, penggunaan speaker dapat membatasi interaksi langsung antara guru dan siswa. Kemudian yang keempat yaitu biaya. Membeli dan membutuhkan speaker ini juga membutuhkan biaya tambahan. Kemudian bagi siswa yaitu ketidaknyamanan untuk mengulang. Nah, jika siswa tidak memahami suatu konsep yang disampaikan melalui audio, mereka mungkin tidak bisa mengulang dengan mudah. Yang kedua, gangguan konsentrasi. Suara yang terlalu keras atau bising dapat mengganggu konsentrasi siswa. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Nah, ini juga bergantung pada siswa karena akan tergantung terhadap teknologi nantinya. Yang keempat, ketidaknyamanan. Nah, penggunaan speaker ini dengan waktu yang lama akan menyebabkan kelelahan pada telinga. Yang kelima, ketidaksesuaian dengan lingkungan. Nah, penggunaan speaker mungkin tidak sesuai dengan semua lingkungan seperti kelas yang kecil dan ramai. Contoh penggunaan speaker dalam pembelajaran. Nah, contoh penggunaan speaker dalam pembelajaran ini pernah saya lakukan di kelas 7B dengan materi teks berita. Nah, saya pada waktu itu memberikan tugas untuk menganalisis informasi yang ada di dalam teks berita yang berjudul dengan tema politik. Nah, yang pertama saya memutarkan berita politik yang berkaitan dengan berita yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Yang kedua yaitu siswa dapat mendengarkan dan menganalisis isi berita seperti dengan adanya unsur adik simba. Yang ketiga yaitu siswa juga dapat belajar tentang cara mengevaluasi informasi yang disampaikan di dalam berita. Mungkin sekian penjelasan dari UAS teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.